Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, gimana nih kabarnya? Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang anatomi tulang anggota gerak. Sebelumnya, yuk kenalan dulu sama aku. Perkenalkan, nama aku Salma Kafarika atau biasa dipanggil dengan Salma. Oke, untuk perkenalan lebih lanjutnya ada di slide berikutnya ya. Lalu, apa sih itu tulang anggota gerak? Nah, tulang anggota gerak adalah bagian dari sistem rangka yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Tulang-tulang ini berperan sebagai tempat melekatnya otot dan memungkinkan gerakan dari tubuh. Tulang anggota gerak sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Lalu, bagian dari tulang anggota gerak tuh ada apa aja sih? Seperti yang udah aku sebutin tadi, bagian dari tulang anggota gerak tuh ada dua ya, yaitu tulang anggota gerak bagian atas atau disebut dengan ekstremitas superior dan juga tulang anggota bawah disebut dengan ekstremitas inferior. Nah, kalau tulang gerak bagian atas itu jadi tulang tangan dari mulai tulang bahu sini belikat sampai tulang ruas jari. Dan untuk yang tulang anggota gerak bawah itu ada di kaki dari bagian paha sampai dengan bagian ruas dari kaki. Nah, terus tulang anggota gerak atas tuh terdiri dari apa aja sih? Nah, di sini tulang anggota gerak atas itu terdiri dari dua tulang lengan atas, dua tulang pengumpil, dua tulang hasta, dan juga ada 10 tulang telapak tangan, dan juga ada 16 tulang pergelangan tangan, dan juga ada 28 ruas tulang jari tangan. Nah, fungsinya tuh apa dari semua tulang tersebut? Nah, fungsi dari tulang anggota gerak atas sendiri itu ada sebagai tempat melekatnya otot-otot utama yang menggerakkan bagian atas tubuh. Selanjutnya ada sebagai penghubung sendi putar yang ada pada bagian lengan, terus juga menopang kekuatan lengan dari kegiatan fisik seperti manusia seperti mengangkat barang ataupun menurunkan barang, dan juga menggerakkan tangan untuk gerakan ke atas maupun ke bawah. Tulang anggota gerak bawah. Nah, tulang anggota gerak bawah itu kan ada di kaki berarti ya. Nah, bagiannya itu terdiri dari dua tulang paha, dua tulang tempurung lutut, dua tulang kering, dua tulang betis, dua tulang tumit, 10 tulang telapak kaki, 14 tulang pergelangan kaki, dan juga 28 ruas tulang jari kaki. Nah, fungsi dari tulang anggota gerak bawah ini meliputi sebagai menjaga keseimbangan tubuh ketika berdiri, terus juga ada tulang tempurung lutut yang berfungsi untuk melindungi sendi-sendi pada lutut tersebut. Nah, terus tulang selanjutnya ada kelainan ataupun penyakit yang biasanya terjadi pada tulang anggota gerak atas maupun tulang anggota gerak bawah. Yang pertama tuh ada akromegali. Akromegali sendiri itu merupakan kondisi tulang di mana produksi hormon pertumbuhan tulang diproduksi secara berlebih oleh tubuh dan mengakibatkan tulang menjadi besar dan juga panjang. Jadi antara biasanya tuh ukuran tangan ataupun ukuran kakinya tuh tidak seperti manusia pada umumnya, yaitu lebih panjang ataupun lebih besar. Selanjutnya ada gangguan dinamakan tuh displasia fibrosa. Nah,
Neoplasia fibrosa sendiri itu diakibatkan oleh penyakit fibrosa yang menyebabkan terbentuknya pertumbuhan berlebih atau pembengkakan tulang karena perkembangan sel yang abnormal. Nah, biasanya tuh terjadi pada tulang paha, tangan atas, dan juga tulang kering. Selanjutnya ada osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis ini mestinya udah tidak asing untuk didengarkan. Nah, osteoporosis ini tidak hanya pada tulang bagian tubuh lainnya, tetapi juga bisa terjadi pada tulang anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Tulang yang Nah, osteoporosis ini ditandai dengan hilangnya massa tulang dan juga disintegrasi struktur tulang yang menyebabkan kerapuhan pada tulang. Jadi kayak struktur dalam tulangnya tuh tidak padat gitu, kayak berongga-rongga, jadi dikatakan rapuh seperti itu. Selanjutnya ada Nah, selanjutnya tuh ada gangguan yang dinamakan sebagai brachydactyly atau jari pendek. Seperti namanya, para penderita dari kelainan brachydactyly ini kondisi bawaan sejak lahir atau diturunkan, berarti genetik ya, dan biasanya tidak menimbulkan masalah bagi orang yang menderitanya, kecuali ada kelainan yang menyertai dan yang menimbulkan gejala atau jari yang memendek dan mengganggu penggunaan tangan dan kaki. Seperti yang di slide itu ada contohnya, kayak ukuran jari tangannya tuh tidak sama semua. Jadi misal 5 ini ada salah satu ataupun salah 2 ataupun 3 jari itu yang ukurannya pendek atau lebih kecil dari jari yang lainnya. Penyakit atau kelainan yang selanjutnya yaitu fraktur atau patah tulang. Nah, patah tulang ini umum terjadi pada anak-anak maupun remaja, dewasa, ataupun lansia. Kebanyakan penyebabnya yaitu dari cedera, yaitu dari jatuh kalau saat main ataupun bermain sepeda. Nah, kelainan yang selanjutnya yaitu ada fraktur atau patah tulang. Kalau fraktur atau patah tulang ini umum pada semua kalangan usia, baik itu anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Nah, fraktur atau patah tulang sendiri ini biasanya disebabkan karena adanya kecelakaan ataupun benturan yang keras, sehingga struktur tulang ataupun kondisi dari tulang itu bisa patah, retak ataupun pecah gitu, sehingga mengubah bentuk dari tulang. Nah, untuk tindakan lanjutnya itu biasanya dilakukan operasi ataupun pemasangan pen jika kondisi dari fraktur itu yang memang sudah sangat parah. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa makanan yang baik dikonsumsi untuk kesehatan tulang. Namun kali ini tidak hanya untuk tulang anggota gerak pada tubuh, melainkan semua tulang pada tubuh manusia. Yang pertama tuh ada yogurt. Nah, mengapa yogurt? Karena yogurt itu kaya akan vitamin D yang dibutuhkan untuk tulang. Dengan mengonsumsi yogurt tiap hari dapat membantu memenuhi kebutuhan kalsium pada tulang. Namun, dalam pemilihan yogurt perlu ditandai dengan memilih yogurt yang less sugar atau tidak ada gula tambahan lainnya. Selanjutnya ada susu ataupun turunan dari produk olahan susu itu. Mengapa? Karena kembali lagi ke kandungan kalsium pada susu yang sangat tinggi, jadi sangat bagus untuk tulang kita. Terus berikutnya ada ikan salmon. Nah, ikan salmon ini juga sehat dan juga baik untuk tulang karena mengandung vitamin D serta lemak omega 3 yang sangat bagus untuk pertumbuhan tulang ataupun untuk menjaga tulang kita. Selanjutnya ada bayam. Nah, salah satu makanan untuk tulang yang baik itu adalah bayam. Tidak hanya kandungan kalsiumnya yang tinggi, sayur bayam juga menyehatkan dengan serat, zat besi, dan juga vitamin A. Kemudian ada ubi jalar.
Benar sekali, ubi jalar dikenal dengan istilah sweet potato dalam bahasa Inggrisnya. Ubi jalar ini menyimpan berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan tulang karena ubi jalar mengandung magnesium dan potasium yang sangat bagus untuk kesehatan tulang kita. Selanjutnya ada tahu putih. Mengapa tahu putih? Bahan makanan yang seringkali disantap ini. Berikutnya ada tahu putih. Mengapa kok tahu putih termasuk dalam makanan yang baik untuk tulang? Karena dalam tahu putih ini memiliki kandungan kalsium dan juga isoflavon, disebut juga ResearchGate. Sifat estrogenik isoflavon memiliki efek sebagai anti osteoporosis. Jadi dengan mengonsumsi tahu putih itu secara tidak langsung bisa mencegah ataupun memperlambat terjadinya osteoporosis dalam tubuh, seperti itu. Oke, penjelasan dari aku kali ini aku cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan saat proses penjelasan tadi. Akhir kata dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye.